Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga hari ini kita masih belajar matematika di bab 2 tentang persamaan kuadrat. Apa kabar Anda sekalian? Mudah-mudahan kalian sehat. Mulai dari kelas 9 1 sampai kelas 9 12. Kembali kita Nanda sekalian belajar tentang persamaan kuadrat. Ini adalah materi yang terakhir, yaitu menyelesaikan soal kehidupan sehari-hari tentang persamaan kuadrat. Jadi kita sudah belajar menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan, dengan melengkapi persamaan kuadrat, dengan rumus ABC, dan terakhir adalah menyusun persamaan kuadrat apabila diketahui akar-akarnya. Jadi Nanda sekalian, ini adalah yang E, yaitu tentang aplikasinya, menyelesaikan soal kehidupan sehari-hari tentang persamaan kuadrat. Sebagai contoh Nanda sekalian, perhatikan ya, luas lantai gedung yang berbentuk persegi panjang adalah 144 meter kuadrat. Panjangnya lebih 10 meter dari lebarnya. Tentukanlah A. Panjang dan lebar persegi panjang tersebut. B. Keliling persegi panjang tersebut. Perhatikan ya Nanda, sebagai langkah kita misalkan panjangnya sama dengan X. Lebarnya katanya tadi bahwa panjang lebih 10 meter dari lebarnya. Berarti lebarnya bisa kita tulis menjadi yaitu X kurang 10. X kurang 10. Karena panjangnya katanya 10 meter lebih dari lebarnya. Jadi kita buatlah X kurang 10. Kemudian Nanda sekalian tadi diketahui luas persegi panjang, jadi luas kita lambangkan gini aja ya. Luas persegi panjang rumusnya adalah, masih ingat kan? Yaitu panjang kali lebar. Jadi luas persegi panjang adalah 144 meter kuadrat. Jadi luas persegi panjang rumusnya adalah panjang kali lebar sama dengan 144 meter kuadrat. Panjangnya adalah X, lebarnya X kurang 10. Jadi kita substitusikan ke persamaannya, maka P adalah X, jadi kita tulis X. Dikali lebarnya X kurang 10, berarti X kurang 10 sama dengan 144. Maka kita kalikan Nanda sekalian, X kali X berarti X pangkat 2. Kemudian karena kurang maka kurang di sini. X kali 10 berarti 10X. Langsung aja ya Nanda ya sekalian ya, 144 kita pindahkan ke sebelah kiri. Jadi positif. Jadi di sini negatif 144 sama dengan 0. Perhatikan, telah menjadi persamaan kuadrat. Jadi X kuadrat kurang 10X kurang 144. Nanda sekalian, sama seperti memfaktorkan yang lalu. Kita dengan cara memfaktorkan ya. Jadi kita lihat di sini 144. Berapakah angka kalau dikalikan itu 144, tapi kalau ditambah atau dikurang adalah 10. Jadi Nanda sekalian kita ingat ya, kita buat aja di sini. Perkalian 144. Berarti 144 kita ulang ya Nanda. Berarti sama dengan pertama 1 kali 144. Gak mungkin 10. Selanjutnya dibagi 2. Berarti 72. Mungkin 10 tidak. Kemudian kalau di 3 berarti 48. Enggak 10. Apakah sama dengan 10? Tidak. Kemudian kalau dibagi 4 bisa. 4 dibagi 4 berarti 36. Dibagi 5
144 tidak bisa. Selanjutnya dibagi 6. Bagi 6 berarti ini adalah 24. 24 dikurang atau sama dengan 10 tidak. Kemudian 8, bisakah 8? 144 dibagi 8 sama dengan 18. Apakah mungkin 10? Iya. Jadi faktornya berarti kita bentuk ini menjadi berarti X. X. Karena ini negatif 10, ini adalah negatif 144, berarti ada salah satu positif. Berarti sama dengan X. Karena negatif, berarti angka tertinggi adalah negatif. Berarti X tambah 8 dikali X kurang 18 sama dengan 0. Jadi, perhatikan Nanda sekalian, kita cari faktor-faktornya. Berarti X tambah 8 sama dengan 0. X sama dengan tambah pindah jadi negatif 8. Selanjutnya ini X kurang 18 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 18. Jadi Nanda sekalian, karena ini adalah sebenarnya ada syaratnya ini tadi di sini bahwa harus X itu lebih besar dari 0. Karena kan gak mungkin lebar itu adalah negatif. Jadi yang kita pakai di sini adalah X sama dengan 18. Jadi maka kita buatlah untuk X sama dengan 18, berarti maka kita cari lebarnya. Tadi lebarnya X kurang 10, berarti lebar sama dengan X kurang 10. Maka ini lebarnya sama dengan 18 kurang 10, maka lebar sama dengan 18 kurang 10. Berarti sama dengan 8. Jadi Nanda dapat kita jawab jadinya bahwa kita jawablah yang A ya. Berarti yang A tadi adalah berapakah panjang dan lebar persegi panjang tersebut? Berarti kita jawab yang A. Panjangnya sama dengan X. X berarti sama dengan 18 meter. Kemudian lebar berarti sama dengan, tadi udah kita cari X kurang 10. Berarti lebarnya adalah 8 meter, atau kita buat lagi ya, kita ulang. Ini 8 meter. Selanjutnya Nanda sekalian kita jawab B, keliling. Keliling persegi panjang, masih ingat Nanda semua rumusnya, yaitu 2 kali panjang tambah lebar. Berarti sama dengan 2 kali panjangnya 18 cm. 18 meter. Tambah lebarnya 8 meter. Berarti kita tambahkan 2 kali 18 tambah 8. Berarti 26 meter. Kemudian kita kalikan 2. Berarti sama dengan 52 meter. Jadi itulah Nanda sekalian cara menyelesaikan apabila diketahui soal cerita seperti yang tadi udah Ibu jelaskan. Jadi di sini kita memakai faktoran, kita hubungkan dengan pelajaran waktu yang lalu, yaitu tentang luas persegi panjang dan keliling persegi panjang. Demikianlah kita lanjutkan soal nomor 2. Kita lanjutkan soal nomor 2 ya Nanda. Jadi kita buat 2 soal, yaitu sebagai contoh jumlah 2 bilangan cacah adalah 25 dan hasil kalinya 136. Tentukanlah kedua bilangan tersebut. B, selisih kedua bilangan tersebut. Jadi cara mengerjakannya seperti yang tadi juga ya Nanda, kita misalkan. Jadi kita misalkan bilangan pertama
Bilangan pertama kita misalkan adalah X. Bilangan kedua kita misalkan Y. Jadi kita bentuk persamaannya ya. Katanya tadi bahwa jumlah dua bilangan cacah adalah 25. Jadi kita buat persamaannya. Pertama berarti X tambah Y sama dengan 25. Jadi kita buat dulu nanda ini ya. Kita buat boleh X, boleh Y kita buat untuk kita substitusikan. Kita buat aja Y ya biar kita tetap menjadi X. Kita buat menjadi X kuadrat. Jadi Y sama dengan berarti 25. Pindahkan X positif. Berarti kalau kita pindahkan jadi negatif. Negatif X. Jadi Y sama dengan 25 kurang X. Selanjutnya katanya bahwa persamaan yang kedua ini adalah hasil kalinya 136. Berarti X kali Y sama dengan 136. Jadi kita buat ya nanda X. Kita substitusikan Y-nya. Kali Y-nya 25 kurang X. Berarti 25 kurang X. Sama dengan 136. Baru kita kalikan. X kali 25 berarti 25 X. Kemudian X kali negatif X berarti negatif X pangkat 2. Pindahkan aja 136 ya. Jadi kurang 136 sama dengan 0. Nanda sekalian kita biar cantik persamaan kita kalikan dengan negatif ya. Dan biasanya di depan adalah yang berpangkat 2. Jadi kita rubah ya, kita kalikan dengan negatif. Biar mudah kita kerjakan. Berarti X kuadrat. Kemudian yang 25X itu jadi berupa negatif. Negatif 25X. Kemudian negatif 136 jadi bertambah. Tambah 136 sama dengan 0. Jadi sama seperti tadi ya nanda sekalian kita faktorkan. Jadi berapakah kalau dikalikan sama dengan 136, tapi kalau ditambah sama dengan negatif 25. Berarti langkah yang pertama adalah dikalikan kali 136. 136 kali 1, 136 nggak mungkin sama dengan negatif 25. Kemudian dibagi 2, 136 dapat 68. Kemudian lagi atau kita buat ya, kalau kalian masih kurang mengerti waktu yang lalu, perhatikan di sini. Berarti kita buat di sini 136. Dibagi 1, 136. Kalau bagi 2 berarti 68. Bagi 3 bisa? Enggak. Bagi 4, kalau bagi 4, ini bagi 4, berarti kita bagi 4. Sama dengan 34. Bagi 5 nggak bisa. Bagi 6 juga nggak bisa. Dibagi 8. Dibagi 8 itu adalah 17. 17 apakah kalau ditambahkan ini bisa sama dengan 25? Iya. Jadi kita bentuklah persamaannya, akar-akarnya. Jadi X ini karena dia negatif berarti di sini negatif. Ini positif, berarti dua-duanya adalah negatif. Negatif 8, kemudian X kurang 17. Jadi nanda sekalian, jadi kita carilah ini ya, sama dengan 0. Berarti X kurang 8 sama dengan 0, berarti X sama dengan negatif pindah jadi positif. Jadi X sama dengan 8. Dan satu lagi adalah X kurang 17 sama dengan 0, berarti X sama dengan 17. Jadi nanda sekalian, tadi kan udah kita, jadi ada 2, yaitu X sama 8 dan X sama dengan 17. Sebenarnya ini bisa langsung kita cari, cuma tadi kita udah Y sama dengan 25 kurang X. Jadi, maka kedua bilangan tersebut berarti kita tulis, kita cari dulu ya nanda ya, tapi ini bisa langsung juga sebenarnya, itu juga angkanya. Jika ini kita cari, jika ini X sama dengan 8, maka substitusikan ke yang tadi
maka Y sama dengan tadi kan 25 kurang X. Berarti sama dengan 25 X-nya 8 kurang 8. Berarti sama dengan 17 untuk X 8. Kemudian satu lagi, jika X sama dengan 17, maka kita cari yang Y-nya. Berarti 25 kurang X. Berarti 25 kurang 17 sama dengan 8. Jadi Nanda sekalian kita jawab, maka kedua bilangan tersebut adalah 17 dan 8. Jadi kedua bilangan tersebut kita jawab yang A ya. A. Tadi kan pertanyaannya, tentukanlah kedua bilangan tersebut. Kedua bilangan tersebut adalah 17 dan 8. Selanjutnya kita jawab yang B ya Nanda sekalian. Berarti selisih kedua bilangan tersebut adalah, jadi selisih kedua bilangan tersebut berarti sama dengan 17 kurang 8. Berarti sama dengan 17 kurang 8 berarti sama dengan 9. Demikianlah Nanda. Jadi udah ada 2 contoh soal. Selanjutnya kamu kerjakan, yaitu Ibu buat ini 3 soal. Yaitu yang pertama, perhatikan ya Nanda, Ibu bacakan ya. Latihan 1, luas lantai gedung yang berbentuk persegi panjang adalah 180 meter kuadrat. Panjangnya lebih 3 meter dari lebarnya. Tentukanlah A. Panjang dan lebar persegi panjang tersebut. B. Keliling persegi panjang tersebut. Selanjutnya, yang kedua, jumlah dua bilangan adalah 29 dan hasil kalinya 210. Tentukanlah A. Kedua bilangan tersebut. B. Selisih kedua bilangan tersebut. Selanjutnya nomor 3, keliling sebuah persegi panjang adalah 56. Jika luasnya 195, tentukanlah panjang dan lebar persegi panjang tersebut. Jadi Nanda, cobalah kamu lihat atau simak video pembelajaran tadi yang Bu jelaskan. Mudah-mudahan kalian semua dapat mengerjakannya. Ini Ananda sebagai soalnya. Bisa dibaca? Bisa kan? Ini dia. Kemudian nih. Jadi ada 3 soal. Mudah-mudahan kalian dapat mengerjakannya. Demikianlah Nanda sekalian. Silakan kalau kurang mengerti, lihat lagi video pembelajarannya. Dan kerjakan dan kirim ke KI 4. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.